hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas rukun iman. Dan yang sedang kita bahas adalah rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Di antara kandungan iman kepada hari akhir sudah kita terangkan beberapa poin, adalah adanya hisab, adanya dibagikan buku catatan amal, adanya timbangan, adanya syirat, adanya haud. Kita lanjut. Salah satu hal yang wajib kita imani sebagai bagian dari iman kita kepada hari akhir adalah adanya syafaat di akhirat nanti. Apa arti syafaat? Asy-syafa'atu lughatan, syafaat secara bahasa artinya al-wasilah wa talab. Wasilah itu perantara. Adapun menurut uraf, kebiasaan, makna dari syafaatlah su'alul khair lil ghair, minta kebaikan untuk orang lain, bukan untuk diri kita, tapi kebaikan itu untuk orang lain. Itu memintakan atau memberi syafaat kepada orang lain tersebut. Atau menurut pendapat yang lain berasal dari kata asy-syafa', lawan dari witir. Syafa' itu genap, lawan dari ganjil. Seolah-olah pemberi syafaat itu mau menggenapkan kekurangan yang dimiliki oleh pihak yang diberi syafaat. Syafaat di akhirat adalah sesuatu yang hak, yang benar, ada, teralami, terjadi bila syarat-syarat baik bagi pemberi syafaat ataupun yang diberi syafaat itu terpenuhi. Apa sajakah syaratnya itu? Ada dua. Syarat yang pertama adalah adanya izin dari Allah Azza wa Jalla. Syarat yang kedua, adanya keridhaan Allah kepada orang yang diberi syafaat. Kalau yang memberi syafaat mah pasti Allah ridha, makanya dia selamat untuk dirinya dan bisa menyelamatkan orang lain, berarti pasti itu orang diridhoi. Nah, ini si pemberi syafaat, ini kan yang mau ditolong, yang mau diselamatkan. Inilah dua syarat. Izin Allah dan ridha Allah. Satu di antara dua syarat ini tidak ada, maka syafaat tidak akan terjadi, tidak akan terberikan kepada siapapun. Allah berfirman dalam banyak ayat. Di antaranya Al-Quran surah An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawati
la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Kata Allah, betapa banyaknya malaikat di langit, tapi syafaat mereka ini enggak bermanfaat sedikit pun. Bayangkan nih yang ngasih syafaatnya makhluk yang tidak pernah berdosa, malaikat, makhluk yang dekat dengan Allah, yang la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Enggak pernah maksiat kepada semua perintah Allah, melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, sebanyak apapun malaikat, enggak manfaat syafaatnya illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah adanya izin Allah bagi dua orang. Bagi orang yang terpenuhi dua syarat. Dikehendaki oleh Allah, yaitu ada izin Allah dan diridhai oleh Allah. Kalau orang itu diridhai oleh Allah, diizinkan oleh Allah, maka orang itu akan memperoleh syafaat. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa syafaat tidak bermanfaat, tidak akan terjadi, tidak akan terberikan kecuali adanya dua syarat. Syarat yang pertama, idzullahi lisyafi'i yashfa'a li'anna syafa'ata milkuh. Pertama, izin Allah kepada si pemberi syafaat. Karena pada hakikatnya semua syafaat itu milik Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 44, Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, milik Allah lah syafaat itu seluruhnya, semuanya milik Allah. Jadi harus ada izin Allah kepada si pemberi syafaat. Ini syarat pertama. Syarat kedua, ridahu anil masyfu'i fihi bi ayyakuna min ahli tauhid. Syarat kedua adalah ridha Allah kepada orang yang akan diberi syafaat karena dia ahli tauhid. Si orang yang mau diberi syafaat ini ahli tauhid, tauhidnya lurus. Tidak menyekutukan Allah baik kecil apalagi besar. Nah, tapi walaupun ahli tauhid mungkin dia terjerumus dalam dosa-dosa besar. Sehingga mungkin akan terkena dengan azab Allah. Makanya diberi syafaat agar selamat. Allah ridha kepada orang itu karena dia ahli tauhid. Adapun orang yang berbuat syirik, orang-orang musyrik, syafaat siapapun tidak ada manfaatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Muddathir ayat yang ke-48, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kafir. Syafaat siapapun pemberi syafaat, tidak ada manfaatnya. Walaupun seorang nabi memberi syafaat, walaupun kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anaknya, enggak bisa. Kalau yang diberi syafaat itu kufur atau syirik. Seperti halnya Nabi Nuh dan Nabi Lut kepada kedua istrinya. Seperti halnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Seperti halnya Nabi kita Muhammad SAW kepada kedua orang tuanya. Nggak bisa memberikan syafaat. Dari sini kita mengetahui batilnya para kuburiyun sekarang ini. Kuburiyun itu orang-orang yang suka minta syafaat ke kuburan orang-orang soleh. Mungkin orang yang dikuburkan di sana orang soleh mungkin. Para wali Allah mungkin.
Lalu mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati. Dengan anggapan orang yang sudah mati itu orang soleh, dekat dengan Allah, berdoa kepada Allah langsung maka akan didengar, makanya bertawassul kepada orang yang sudah mati. Meminta syafaat, mendekatkan diri kepada orang yang sudah mati dengan berbagai macam jenis peribadatan kepada orang yang sudah mati. Sebagaimana firman Allah tentang pendahulu-pendahulu mereka zaman dahulu, mereka menyembah orang-orang soleh yang sudah mati. Ada yang ke kuburannya, ada yang divisualkan dalam bentuk patung. Patung orang-orang soleh. Lata, Uzza, itu dulunya orang-orang soleh. Yang kemudian dibuatkan patungnya. Bukan disembah, tapi dijadikan sebagai wasilah dalam berdoa kepada Allah, dalam meminta keselamatan kepada Allah. Ketika ditegur, kenapa kamu menyembah patung? Mereka menyatakan, la na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali sekedar perantara saja, sekedar untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah, sekedar menjadi syafaat bagi kami di sisi Allah. Coba perhatikan Al-Quran surah Yunus 18. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i syafa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, kepada sesuatu yang tidak bisa memberi madarat ataupun memberi manfaat kepada mereka, baik ke patungnya, ke kuburannya, dan seterusnya. Ketika ditegur, ketika diingatkan, ketika ditanya, apa jawab mereka? Haulai syafa'una indallah. Mereka ini adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Itu tuh yang sejak dahulu. Allah juga berfirman dalam Az-Zumar ayat 43-44. Kata Allah, amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun qulillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ard. Kata Allah Azza wa Jalla, atau mereka mengambil para pemberi syafaat selain Allah. Tanya kepada mereka, apakah kamu akan menjadikan patung-patung, kuburan-kuburan itu sebagai pemberi syafaat sekalipun mereka itu tidak memiliki kemampuan apa-apa dan tidak bisa berpikir? Patung yang mereka sembah, kuburan yang mereka jadikan tempat tawasul, gak bisa apa-apa dan juga tidak bisa mikir. Patung itu gak bisa mengedipkan matanya sendiri sekalipun, gak bisa menggerakkan walau sedikit jarinya sekalipun, gak bisa apa-apa. Andai kita simpan bubuk kue di tangannya yang sedang begini, kita ambil kue itu dari dirinya, apakah dia bisa mempertahankannya? Datang lalat, tlek, menclok di kue itu, lalu digigit, lalu diambil, dibawa terbang. Dia bisa mempertahankannya? Enggak sama sekali. Untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya pun enggak bisa, apalagi memberikan manfaat kepada orang lain. Kata Allah, awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la yaqilun. Apakah kamu jadikan mereka syafaat sekalipun mereka itu tidak memiliki kekuasaan apa-apa dan tidak bisa berpikir?
Katakan lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah syafaat itu semuanya. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang bisa memperoleh syafaat adalah orang yang tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik ataupun kufur. Maka mereka akan berhak memperoleh syafaat dari siapapun yang berhak memberi syafaat atas izin Allah Azza wa Jalla. Yang sudah diberikan hak memberi syafaat, diizinkan oleh Allah memberi syafaat adalah pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki 3 jenis syafaat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala Majmul Fatawanya. Kata beliau, walahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil qiyamah 3 syafa'at. Dan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat memiliki 3 jenis syafaat. Amma syafa'atul ula fayas'alu fi ahli al-mawqif hatta yuqda bainahum ba'da an tataraja'al anbiya' Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam anis syafaati hatta tantahiya ilaih. Pertama, syafaat pertama yang ini yang disebut dengan asy-syafaatul uzma. Syafaat beliau bagi seluruh manusia di padang mahsyar sebelum mereka ini dihisab dalam keadaan yang mengenaskan. Mereka itu dikumpulkan dalam keadaan telanjang, laki perempuan sama, semua auratnya semua terbuka, tak tertutup walaupun sehelai benang, seutas benang, tidak beralas kaki, baik kaos kaki, sendal ataupun sepatu, tidak berkhitan walaupun ketika di dunianya sudah berkhitan. Matahari amat sangat dekat, panasnya nggak ketulungan, mereka berkeringat. Kadar keringatnya sesuai dengan kadar amalnya masing-masing ketika di dunia. Ada yang hanya merendam dia semata kaki, sebetis, selutut, sepinggang. Ada juga yang sampai setelinga. Orang menderita. Mereka mencari orang yang bisa menyelamatkan mereka dari kondisi seperti itu. Mereka bolak-balik ke beberapa nabi, ke Adam, ke Nuh, ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa. Semuanya itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat yang mereka butuhkan. Sampai berakhir di Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menyatakan, "Na'am analah." Ya, saya memiliki syafaat itu. Lalu beliau meminta syafaat kepada Allah bagi seluruh manusia untuk bisa lepas dari situasi seperti itu agar segera dihisab. Ini syafaatul uzma, syafaat yang pertama bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Selain beliau tidak ada. Para nabi yang lain enggak memiliki wewenang memberi syafaat seperti ini. Hanya beliau satu-satunya. Kedua, asy-syafa'atu tsaniyah fa yashfa'u fi ahli al-jannah ay yadkhulul jannah. Kedua adalah syafaat bagi ahli surga untuk segera bisa masuk surga. Setelah orang-orang mukmin dihisab, ditimbang semuanya, termasuk selamat dari sirat, menyeberang sirat sampai ke seberang, selamat. Tinggal satu langkah lagi yaitu masuk surga. Nggak bisa masuk surga tanpa syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliaulah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga, meminta izin untuk dibukakan pintu surga. Tanpa syafaat beliau, tak ada seorang pun yang bisa memasuki surga tersebut. Walaupun mereka ahli surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa amma syafa'atu tsalitsah. Ini kasih sayang beliau kepada umatnya yang durhaka, ahlul kabair, ahli maksiat, pelaku dosa besar. Fayashfa'u fi man istahaqqan nar, wa hadhihi syafa'atu lahu ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. Ketiga adalah syafaat beliau bagi orang-orang yang masuk neraka dari kalangan umatnya. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada enggak yang masuk neraka? Ya ada, banyak. Siapa mereka? Yang zalimun li nafsih. Zalimuna li anfusihim. Mereka zalim kepada diri sendiri. Mereka itu dikasih Al-Quran, diabaikan. Perintahnya dilalaikan, larangannya dilabrak, dilanggar. Tapi Muslim, tidak semua perintah diabaikan. Ada satu perintah, dua perintah dilaksanakan, satu dua yang dilarang dia jauhi. Tapi banyak perintah lain yang diabaikan, banyak larangan yang dilanggar. Itu orang yang zalim terhadap diri sendiri. Padahal mereka Muslim, padahal mereka sudah diberi Al-Quran. Ada nggak orang Islam seperti ini? Bukan ada, banyak, lebih banyak yang begini. Padahal untuk menjadi seorang Muslim saja itu pilihan Allah Azza wa Jalla. Orang Islam adalah orang yang Allah pilih untuk menerima wahyu yang paling mulia, itu Al-Quran, dibanding umat-umat lainnya. Umat lain selain umat Muslim tidak diberikan Al-Quran, tidak terpilih untuk menerima Al-Quran. Setelah terpilih, dikasih amanat besar yaitu Quran, anugerah besar yaitu Al-Quran, diabaikan, zalim mereka. Allah berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami, yaitu umat Islam. Selain umat Islam enggak Allah kasih, enggak Allah wariskan kitab Al-Quran. Allah yang menyatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafayna min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih. Hamba-hamba pilihan dari kalangan hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka ada yang zalim kepada diri mereka sendiri. Mereka ini yang mengabaikan perintah, melanggar larangan gitu tuh. Ahlul kabair. Pelaku dosa besar, ahli maksiat, tapi Muslim. Dosa besar yang dilakukannya, kemaksiatan yang dilakukannya tidak mengeluarkan mereka dari Islam, tidak dianggap murtad, tidak kufur, tidak syirik. Tetap Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Selama mereka tidak menghalalkan perbuatan dosa besarnya, selama itu mereka tetap Muslim dengan dosa besar yang dilakukannya.
Nah, ini yang akan memperoleh syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dua jenis. Pertama, memberi syafaat kepada orang yang tadinya berhak masuk neraka karena dosa-dosanya, karena dapat syafaat enggak jadi masuk. Selamat dari api neraka, masuk ke surga. Kedua, syafaat bagi orang yang sudah masuk ke dalam neraka, sudah mengalami azab, sudah mengalami balasan atas dosa-dosa mereka, gosong seluruh tubuhnya kecuali wajahnya. Karena api neraka tidak akan membakar wajah-wajah yang pernah sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang sudah masuk ke dalam neraka ini lalu memperoleh syafaat, lalu diangkat, dikeluarkan dari neraka. Masuk ke surga? Iyalah, kalau keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Lalu penghuni surga yang lebih awal masuk menamai mereka dengan sebutan al-jahannamin, mantan-mantan jahannam. Nabi SAW bersabda, inna syafa'ati li ahli al-kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar dari kalangan umatku. Itulah tiga jenis syafaat yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan jenis syafaat yang terakhir ini juga dimiliki oleh selain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dimiliki oleh semua Nabi bagi umatnya masing-masing yang durhaka. Ada di antara umat pengikutnya yang terjerumus ke dalam dosa besar tapi tidak sampai murtad. Selain para nabi juga para siddiqin, para syuhada, orang-orang mukmin, para malaikat juga memberikan syafaat kepada dua jenis orang ini. Dua-duanya ahlul kabair, dua-duanya pelaku dosa besar. Cuma ada yang harusnya masuk neraka, enggak jadi masuk neraka karena syafaat. Ada orang yang sudah masuk neraka dan mestinya lama disiksa dalam neraka, karena syafaat mereka terangkat dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Berkata Syekhul Islam di poin selanjutnya. Kata beliau, wa amma syafa'atuhu li ahli dzunub min ummati famuttafaqun 'alaiha baina as-sahabati wat-tabi'ina lahum bi ihsan wa sa'iri a'immatil muslimin al-arba'ah wa ghairihim. Adapun syafaat Nabi SAW bagi para pelaku dosa besar di kalangan umatnya, maka hal ini disepakati di kalangan para sahabat, para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan, dan juga disepakati di kalangan imam-imam kaum muslimin baik yang 4 ataupun yang lainnya. Yang 4 itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Disepakati di kalangan ulama-ulama ahlus sunnah. Wa ankaraha kathiru min ahlil bid'ah minal khawarij wal mu'tazilah wal zaidiyah. Tapi syafaat yang ketiga ini, syafaat bagi para pelaku dosa besar, diingkari, tidak dipercaya oleh para ahlul bid'ah dari kalangan khawarij, mu'tazilah, dan zaidiyah. Kalangan khawarij, kalangan mu'tazilah, kalangan zaidiyah mengingkari adanya syafaat seperti ini. Kenapa? Mereka berkata, may yadkhulun nar la yakhruju minha la bi syafa'atin wala bi ghairiha. Wa inda haula ma thamma illa ma yadkhulul jannah fala yadkhulun nar wa ma yadkhulun nar fala yadkhulul jannah wa la yajtami'u indahum fi syakhsil wahid thawbun wa iqaba. Kata mereka,
Siapa orang yang sudah masuk neraka, dia tidak akan pernah keluar dari neraka, baik dengan syafaat atau dengan yang lainnya. Mereka kekal dalam neraka. Menurut mereka, di sana di akhirat tidak ada alternatif lain kecuali siapa yang masuk surga tidak akan masuk neraka, dan siapa yang sudah masuk neraka tidak akan pernah masuk surga. Kata mereka, seseorang tidak akan mengalami dua hal, surga dan neraka. Makanya orang-orang Khawarij menganggap kafir kepada orang muslim yang berdosa besar. Penguasa muslim tapi zalim dikafirkan dengan anggapan tidak menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla. Karena dikafirkan boleh diberontak. Itu Khawarij itu. Ini yang diingkari oleh Ahlus Sunnah. Penguasa muslim yang tidak menerapkan hukum Allah sama dengan individu muslim yang bukan penguasa, hanya rakyat biasa, tapi tidak menerapkan hukum Allah untuk dirinya dalam banyak hal. Dalam hal berbicara, umpamanya. Dalam hal berbicara itu ada hukum Allah yang harus diperhatikan dan diterapkan. Harus jujur, nggak boleh dusta, nggak boleh ghibah, nggak boleh fitnah, nggak boleh menghina, nggak boleh mencela, nggak boleh memberikan sebutan-sebutan yang buruk. Itu hukum Allah ketika berbicara tuh. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wala nisa'u min nisa'. Gitu. Asa yakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'. Asa yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Di ayat berikutnya, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itham wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu hukum Allah dalam hal berbicara, bersosialisasi, berinteraksi dengan sesama manusia. Hei orang-orang beriman, jangan menghina, jangan satu kaum menghina kaum lain, karena boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wanita juga begitu. Jangan saling mencela sesama kalian. Jangan saling memberi gelar buruk. Ya, di ayat berikutnya, jauhi kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka dosa. Jangan tajassus, mengorek-ngorek kesalahan lain, apalagi yang tidak salah, dikondisikan sehingga dianggap bersalah, dipidana. Jangan sebagian kalian menggunjing, menggibahi sebagian yang lain. Itu hukum Allah dalam hal berbicara, dalam hal bermuamalah. Ada enggak orang Islam yang tidak menerapkan hukum ini dalam kehidupannya? Banyak. Ada orang Islam yang menghina sama muslim? Banyak. Ada yang mencela, memberi gelar-gelar yang buruk kepada sama muslim? Ada, banyak. Sekalipun itu fakta. Ingat, sekalipun itu fakta, memang faktanya dia terhina. Dia melakukan perbuatan hina. Gak boleh dihina. Faktanya dia buruk, gak boleh diberi gelar buruk. Terus jangan suudzon. Terus jangan menggibahi. Gibah itu mengungkit kejelekan seseorang yang memang faktual. Sesuai dengan fakta. Memang faktanya dia jelek. Faktanya dia melakukan keburukan. Nggak boleh diungkap. Baik pribadi orang biasa, apalagi penguasa. Ayat. Ada nggak orang yang tidak menerapkan ayat ini, hukum Allah ini dalam kehidupannya? Banyak. Ini hukum Allah dilanggar. Kafir nggak tuh orang yang melakukannya? Enggak. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Kalau dia sadar dan ingin berhenti, cukup bertobat tanpa harus bersyahadat ulang. Seorang muslim yang melakukan dosa besar nggak boleh dikafirkan. Karena dia tidak menerapkan hukum Allah dalam banyak perkara dalam kehidupannya.
Wailul lil mutaffifin, celaka tuh orang yang mengurangi timbangan ataupun takaran. Itu ayat. Sekarang ada pedagang curang, mengurangi timbangan, mengurangi takaran dan seterusnya. Ya, bersumpah palsu. Ini super nih padahal KW. Oh, ini harganya dari sana 10.000, saya jual 12.000, cuma ngambil 2.000 saja. Padahal dari sononya 5.000. Ada yang seperti itu? Ada. Nipu enggak? Nipu. Dusta enggak? Dusta. Menerapkan hukum Allah? Enggak. Kafir enggak? Enggak kafir. Pedagang curang tidak kafir. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Sekalipun dosanya besar enggak boleh dikafir. Dasar kamu kafir, sudah curang, mengurangi timbangan. Ini ayat. Enggak bisa. Ayat itu tidak mengkafirkan pelaku kecurangan tersebut. Hanya dosa besar dan akan diazab, iya, kalau dia tidak tobat. Walhasil, menurut keyakinan Ahlus Sunnah, baik rakyat biasa ataupun penguasa yang melakukan dosa besar dalam kehidupannya, selama mereka tidak menganggap halal terhadap perbuatan dosanya, mereka tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim yang fasik, yang zalim. Penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, mereka muslim, tapi penguasa yang zalim atau yang fasik tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh melepaskan ketaatan kepada mereka dalam perkara-perkara yang baiknya. Oleh karena itulah Ahlus Sunnah tetap menganggap mereka sebagai orang yang wajib ditaati dalam perkara-perkara yang baiknya. Dalam perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah, ya. Kecuali kalau penguasa itu memerintahkan keburukan, nggak boleh taat. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika menyuruh taat kepada Allah, taat kepada Rasul, pakai kata-kata ati'u. Tapi kepada ulil amri tidak. Maknanya taat kepada ulil amri dalam perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Taat. Adapun ketika merintahkan keburukan, jangan taat. Bukan berarti tidak boleh taat kepada keseluruhan produk aturan yang dihasilkan oleh ulil amri yang menyimpang ini. Enggak. Walaupun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, pada khulafaur rasyidin, apabila ada ketetapannya yang bertolak belakang dengan Quran Sunnah, ya nggak boleh untuk ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Tapi sejahat apapun itu ulil amri, pas dia memerintahkan, menetapkan aturan yang tidak bertolak belakang dengan Quran Sunnah, wajib taat itu. Ada enggak perkara dalam kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Quran Sunnah? Ya banyaklah. Contohnya apa? Contohnya aturan berlalu lintas, lampu merah, hijau, kuning. Enggak ada dalam Quran Sunnah. Tapi diterapkan sebagai aturan produk penguasa. Apakah itu hukum taghut? Tidak. Karena demi kemaslahatan. Wajib kita taat. Letter S ya jangan, stop di sana. Letter P ya jangan, parkir di sana perbodan ya jangan, diterobos atau ya. Walaupun ini nggak ada Qurannya, ini nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Ini produk taugut, produk manusia, langgar, tabrakan akhirnya, celaka, memadaratkan kepada semuanya, ya nggak? Itu perkara yang baik, yang ma'ruf, yang tidak bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun Khawarij menganggap kafir kepada orang muslim yang melakukan dosa besar, penguasa yang melakukan banyak kezaliman dikafirkan. Itu Khawarij. Makanya karena mereka dianggap kafir, ketika mati dalam keadaan demikian mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu Khawarij. Makanya orang Khawarij menolak adanya syafaat. Walaupun diterangkan dalam Quran dan Sunnah yang sahihah.
Mu'tazilah sama dengan Khawarij di akhirat, hanya berbeda ketika menghukumi pelaku dosa besar di dunia. Kalau menurut Khawarij pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin itu kafir, kalau menurut Mu'tazilah pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin tidak muslim, juga tidak kafir. Pertengahan disebut al-manzilah bainal manzilatain. Ada di satu kedudukan antara dua kedudukan. Tidak di Islam, tidak dianggap Islam, tidak dianggap kafir. Tengah-tengah. Bingung nih kalau kita tanya, kalau ketemu pelaku dosa besar, salamnya jawab enggak? Kalau mati disolatkan apa enggak? Kalau kafir kan enggak boleh disolatkan. Kalau muslim walaupun dosa besar harus disolatkan. Ini tengah-tengah, gimana tuh? Boleh nggak jadi wali dalam pernikahan? Boleh nggak jadi saksi? Dan seterusnya. Nanti aspek fikihnya bakal liar. Itu Mu'tazilah di dunia. Tapi di akhirat Mu'tazilah sama dengan Khawarij. Dalam menghukumi orang muslim yang berdosa besar, kata Mu'tazilah, mereka juga kekal dalam neraka. Mereka tidak mengakui adanya syafaat. Kata mereka, siapa yang masuk surga tidak akan pernah ke neraka, siapa yang ke neraka tidak akan pernah masuk surga. Tak mungkin seseorang di akhirat mengalami dua-duanya, ya siksa, ya surga. Padahal hadis yang sahih banyak menjelaskan ada orang yang ke neraka dulu disiksa, tapi kemudian diangkat dari neraka dan masuk surga. Seseorang memperoleh dua-duanya, ya siksa, ya surga. Ya neraka, ya surga. Ya. Inilah perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan mereka. Lalu berkata pula Syekhul Islam, wahtajja haula'il munkirun lisyafa'ah biqaulihi ta'ala. Orang-orang yang mengingkari syafaat itu berhujjah dengan Al-Quran. Tuh lihat. Tidak semua orang yang berhujjah dengan Al-Quran, berargumentasi, berdalil dengan Al-Quran itu benar. Enggak. Orang-orang yang menyimpang pun berdalil dengan Quran. Salah apa benar Quran yang dipakai dalil? Qurannya pasti benar. Hadis yang sahihnya pasti benar. Tak ada Quran yang salah, tak ada hadis sahih yang salah. Lalu di mana salahnya? Interpretasi, penafsiran, pemahaman tentang ayat dan hadis itu yang keliru. Coba lihat hujjah, dalil yang dijadikan sandaran oleh orang-orang yang mengingkari syafaat. Pertama, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 48, Allah berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadu minha adl. Kata Allah, takutlah kalian kepada suatu hari. Hari ini maksudnya hari kiamat. Di hari itu seseorang tidak bisa menyelamatkan orang lain sedikit pun. Tidak diterima syafaat. Dan juga tidak diterima tebusan dari mereka. Tuh. Di hari itu tak ada orang yang saling menyelamatkan orang lain. Tidak ada syafaat, tidak ada tebusan. Mutlak kata mereka. Padahal ini adalah tentang orang kafir, orang non-muslim. Nggak akan ada syafaat, nggak akan bisa diselamatkan dan menyelamatkan orang lain. Anaknya, istrinya, pasangannya, orang tuanya nggak bisa diselamatkan kalau dia kufur. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 123, wala yuqbalu minha 'adlu wala tanfa'uha syafa'ah. Tidak diterima dari mereka tebusan dan juga tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Ini ayat untuk orang kafir diberlakukan secara umum, termasuk juga untuk orang muslim. Salah penempatan. Juga dalam surah Al-Baqarah 254 Allah menyatakan, kata Allah, min qabli ayati yawmul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Kata Allah, sebelum datang satu hari
Di hari itu tidak ada jual beli, tidak ada khullah. Khullah itu cinta dan kasih sayang, dan tidak ada syafaat. Ini kata mereka. Yang kemudian oleh Allah Azza wa Jalla dikutip dan disampaikan. Ini hujjah mereka. Hujjah mereka menyatakan bahwa di akhirat tidak ada syafaat berdasarkan ayat ini. Juga dalam surah Ghafir ayat 18, ma lidzalimina min hamimi wala syafi'in yuta. Kata Allah, tidak ada bagi orang-orang zalim hamim. Hamim itu kawan dekat, dan juga tidak ada pemberi syafaat yang bisa ditaati. Dalam Al-Muddathir ayat 48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafin. Tidak ada manfaatnya bagi mereka syafaat, pemberi syafaat yang siapapun. Ini ayat-ayat Al-Quran pasti benar, tidak ada ayat yang salah. Cuma ayat-ayat untuk orang khusus, orang tertentu diberlakukan secara umum. Untuk orang kafir ditembakkan kepada sesama muslim. Akhirnya ya celaka semua. Dijawab oleh kalangan ulama ahlus sunnah. Kata mereka, anna hadha yuradu bi syai'an. Ayat-ayat ini bermakna dua. Pertama, annaha la tanfa'ul musyrikin. Syafaat itu tidak bermanfaat bagi orang-orang musyrik. Ayat-ayat yang tadi dikutip itu untuk orang musyrik, untuk orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muddathir mulai ayat 42 sampai ayat 48 tadi, Allah menyatakan ma salakakum fis saqar. Ini pertanyaan ahli surga kepada ahli neraka saqar di akhirat. Dialog tuh. Gimana caranya? Jangan dipikirin, bukan urusan kita, urusan Allah. Kita aja dengan teknologi yang bisa kita hasilkan di zaman now gitu ya. Kita di sini, orang lain berada puluhan ribu kilometer jauhnya dari kita, bisa nggak dialog? Bisa. Lewat video call, lewat Skype, lewat media sosial, ya, media komunikasi. Orangnya kelihatan. Ini manusia. Apalagi Allah, mudah bagi Allah. Ahli surga nanya ke ahli neraka, ma salakakum fis saqar. Apa sih yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak salat. Hati-hati, orang Islam ngaku Islam nggak sholat. Walam naku nut'imul miskin, kami juga dulu tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami juga dulu suka berbincang dengan orang-orang yang suka berbincang melecehkan agama ini, melecehkan kaum mukminin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan adanya hari kiamat. Enggak percaya kepada adanya hari kiamat. Berarti ini kafir nih. Orang yang enggak percaya, enggak beriman kepada hari akhirat, kafir. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian kepada kami. Mati dalam keadaan enggak percaya akhirat. Kafir apa tidak? Kafir. Maka fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tak bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun yang memberi syafaat. Jadi ini untuk orang-orang kafir. Ya, ayat-ayat tadi semua untuk orang-orang kafir. Ini yang pertama. Kedua, annahu yuradu bidzalik nafyu syafa'ati allati yuthbituha ahlus syirik wa man syabahahu min ahlil bid'ah min ahlil kitab wal muslimin alladzina yadhunnuna anna lil khalqi indallahi minal qadar ay yashfa'u indahu bighairi idzni kama yashfa'un nas ba'dhum inda ba'd. Kedua, yang dimaksud tidak berlaku syafaat di akhirat adalah syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrik
dan orang-orang muslim yang prinsipnya sama dengan orang-orang musyrik, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun dari kalangan kaum muslimin. Mereka berkeyakinan bahwa makhluk yang memiliki kemuliaan tertentu di sisi Allah, orang-orang soleh, boleh memberi syafaat, bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah, sebagaimana manusia di dunia dalam kehidupan bernegara, bersosial, itu bisa memberi syafaat kepada orang lain. Kita umpamanya mau bertemu dengan presiden, baik bertemu itu menyampaikan aspirasi, meminta bantuan, bertanya tentang sesuatu, bisa nggak langsung tanpa prosedur? Nggak bisa. Harus melalui orang terdekat, orang yang berwenang. Nah, orang seperti itu namanya wasilah. Orang itu bisa memberi syafaat kepada kita sebagai rakyat jelata, bertemu langsung presiden. Di dunia boleh. Di akhirat kepada Allah nggak bisa. Presiden manusia biasa mungkin bisa menerima syafaat orang terdekatnya. Ya, agar apa? Agar rakyat biasa bertemu langsung melalui syafaat orang-orang terdekatnya, menterinya, ajudannya atau yang sejenisnya, bisa. Ini Allah beda lagi, ya. Berdasarkan hal itulah, maka semua ayat-ayat yang tadi dijadikan hujjah itu ayat-ayat yang ditujukan bagi orang kafir, orang-orang musyrik, maka enggak ada syafaat bagi mereka. Adapun bagi orang-orang mukmin, ya, mereka berhak memperoleh syafaat dari beberapa pihak di kalangan makhluk Allah, dari para malaikat, dari para nabinya masing-masing, dari orang tua ke anak, anak ke orang tua, guru ke murid, murid ke guru, atau seseorang mukmin kepada mukmin yang lainnya, baik saling mengenal ataupun tidak saling mengenal, itu bisa saling memberi syafaat yang bermanfaat di akhirat nanti. Syafaat ini bagi ahlul kabair, orang-orang yang menjadi pelaku dosa-dosa besar, yang divonis menjadi ahli neraka, tapi karena dapat syafaat dia selamat, tidak masuk neraka, atau yang sudah masuk neraka lalu memperoleh syafaat untuk diambil, diselamatkan dari api neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini bisa dan terjadi, berlaku, tapi hanya untuk orang-orang muslim yang memiliki dua syarat tadi. Pertama, adanya izin dari Allah. Yang kedua, si orang yang memperoleh syafaatnya itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah penjelasan tentang syafaat pada sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti kelanjutannya kita akan teruskan di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Fawas. Terima kasih untuk Al-Ustadz. Jazakumullahu khairan, materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan di sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang akan bertanya, kami buka di 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Silakan kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana? Ini dari Pak Mulyono, Bandung. Pak Mulyono, silakan. Ustaz, saya mau tanya. Ini Silakan. yang mendapat syafaat itu orang-orang yang menerima perintah-perintah Allah tapi tidak dikerjakan sebagian besar. Nah, kalau orang yang sama sekali nggak mengerjakan
Itu bagaimana hukumnya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mulyono. Iya. Pak Mulyono di Margahayu, Bandung. Ya, barakallahu fik. Tadi disebutkan syafaat diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sering mengabaikan perintah dan melanggar larangan. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak melaksanakan satu pun perintah Allah dan melakukan semua yang Allah larang? Ada orang Islam nggak pernah sholat, nggak zakat, walaupun dia kaya raya sudah wajib zakat. Ramadan tidak saum. Haji juga nggak pernah, umrah juga nggak pernah. Padahal uangnya banyak. Dia terkena zakat, terkena kewajiban haji, tapi nggak dilakukan. Semua yang dilarang dia lakukan. Dia judi, walaupun kalah terus, tapi uangnya banyak nggak habis-habis. Dia mabuk, dia berzina, dia maling, korupsi dan seterusnya. Nyaris seluruh larangan Allah dilanggar. Semua perintah Allah ditinggalkan. Apakah dia akan dapat syafaat? Iya, tidak semua orang muslim yang berdosa besar itu akan dapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari selain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Ada kriteria tertentu orang Islam yang memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa orang yang mendengar seruan azan, lalu dia menjawab azan tersebut, lalu setelah itu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah sampai akhir dari doa itu. Halat lahu syafaati. Maka halal syafaatku bagi dirinya. Walaupun dia mungkin melakukan dosa besar, ya. Jadi ada beberapa amalan yang menyebabkan pelakunya itu dapat syafaat. Jadi tidak semua orang muslim yang berdosa besar akan dapat syafaat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, termasuk orang tersebut ya mungkin orang mengaku Islam tapi tidak ada satupun perintah Allah yang dilaksanakan dan tidak ada satupun larangan Allah yang tidak dilanggar, semuanya. Ini orang apakah kafir atau tidak? Ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan orang yang tidak sholat, tidak saum Ramadan, walaupun dia masih mengakui kewajibannya, kufur. Salah satu yang berpendapat seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tapi jumhur ulama menyatakan seorang muslim yang meninggalkan sholat secara sengaja, tapi dia masih mengakui kewajiban sholatnya, dia merasa berdosa dengan hal itu, jumhur ulama menyatakan dia tetap muslim tapi ahlul kabair. Muslim yang berdosa sangat besar. Selama masih mengakui kewajiban sholatnya. Demikian juga orang yang melanggar larangan. Dia berzina, dia judi, dia mabok, dia mencuri. Kafir enggak? Tergantung. Kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan yang dilarang tadi, maka dia kufur. Sekalipun tidak berbuat. Orang berkeyakinan zina itu asal suka sama suka, enggak apa-apalah, halal saja. Orang itu kufur. Walaupun tidak berbuat. Adapun saya tidak berzina, takut aja, takut kena penyakit, takut digerebek hansip, takut hukum sosial, takut juga sakit dan seterusnya.
makanya tidak berbuat tapi berkeyakinan halal, maka dia kafir dengan keyakinan. Karena menghalalkan apa-apa yang nyata-nyata Allah haramkan. Demikian juga judi, demikian juga riba, demikian juga umpamanya mabuk, dianggap semua itu halal. Para Allah nyata-nyata mengharamkannya, dia kufur walaupun tidak berbuat. Adapun orang berbuat dia judi, tapi dia meyakini dia dosa besar. Dia terancam azab Allah bila tidak bertobat. Maka dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Walaupun seorang muslim yang berdosa besar itu sangat besar, tidak memperoleh syafaat, tapi dipastikan seorang muslim pada akhirnya ke surga juga. Karena Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, dalam bab orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga dari kalangan umatku dan keluarnya dari api neraka adalah orang yang sama sekali tidak memiliki kebaikan. Tidak ada kebaikan dalam dirinya, tapi dia muslim. Orang itu kemudian orang yang paling akhir diangkat dari api neraka. Orang lain sudah lebih dahulu ke surga. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam surga, dia dapati surga itu sudah penuh seluruhnya. Dia bilang kepada Allah, ya Allah tidak ada tempat untukku di surga ini. Kata Allah, mau enggak aku berikan kepadamu istana di surga sebanding dengan istana termegah yang pernah ada di dunia. Ridho enggak kamu? Ya ridho ya Allah. Kebayang istana termegah yang ada di alam dunia ini kita enggak tahu kayak apa. Raja atau sultan mana yang memiliki istana termegah di dunia kita enggak tahu. Jangankan istana termegah, hotel bintang 5 aja kita enggak tahu bagaimana dalamnya ya. Umpamanya. Nah, orang itu menyatakan ridho ya Allah. Kata Allah, aku tambah 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Orang itu sudah berlipat-lipat aja sudah. Saya ridho ya Allah. Allah menyatakan aku berikan 10 kali lipat lebih megah daripada istana termegah yang ada di dunia. Itu balasan terendah di surga bagi orang muslim yang tidak memiliki sedikit pun kebaikan, orang yang paling akhir keluarnya dari api neraka dan masuknya ke dalam surga paling akhir, di saat orang lain sudah lebih dahulu masuk ke dalam surga. Kebayang bagaimana orang yang tidak pernah mengalami neraka langsung masuk ke surga, istana dan kemegahannya kayak apa? Oleh karena itulah walaupun seorang muslim tidak memperoleh syafaat dari Nabi SAW, dia diadab dalam neraka untuk beberapa lama, tapi pada akhirnya setelah semua dosanya lunas oleh azabnya, orang itu tetap akan diangkat dari api neraka untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Terima kasih Ustadz, jazakallah khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Bapak yang bertanya tadi. Selanjutnya di kesempatan kedua kami buka kembali dari penelpon di 0218236543. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Dari Bumi Ayu, Jawa Tengah. Dengan Bapak siapa? Dan Haji Dapur. Silahkan Bapak pertanyaannya Pak. Bapak Haji Dapur. Iya, silakan Bapak. Silakan Pak. Saya mau nanya, kalau sholat jenazah setelah sholat asar itu boleh apa enggak? Iya. Setelah sholat asar. Iya. Baik Bapak. Sudah Pak? Ya. Terima kasih interaksinya. Barakallahu fiik. Taib. Pak Haji Ghafur di Bumi Ayu, Jawa Tengah. Barakallahu fiik. Bolehkah sholat jenazah seusai sholat asar? Boleh Pak. Memang ada larangan melakukan sholat ba'da asar, tapi itu untuk sholat sunnah yang tanpa sebab. Adapun sholat sunnah yang ada sebab,
Seperti sholat jenazah ada sebab. Seperti sholat tahiyatul masjid, umpamanya kita sudah sholat di sebuah masjid, lalu kita berangkat ke masjid lain karena ada pengajian di masjid lain pada asar. Begitu masuk, kita diperintahkan untuk tidak duduk sebelum melakukan sholat 2 rakaat. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan dulu duduk sebelum dia melakukan sholat 2 rakaat. Lalu disebut dengan sebutan sholat tahiyatul masjid. Sholat yang dilakukan karena sebab dia masuk ke dalam masjid. Ini yang memiliki sebab, maka boleh dilakukan. Berdasarkan hal itu, kalau umpamanya ada orang yang meninggal ba'da zuhur, kemudian dimandikan, lalu seusai asar sambil menunggu atau memanfaatkan momen orang melakukan sholat asar berjamaah di masjid, lalu seusai sholat asar lalu langsung ada sholat jenazah, maka dibolehkan ba'da asar ataupun ba'da subuh. Karena sholat tersebut adalah sholat yang ada sebab, maka dibolehkan. Oleh karena itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nyaris setiap beres sholat fardu selalu ada sholat jenazah. Sering kali, boleh dikatakan 99%. Kadang ada yang tidak ada sholat, ya. Mungkin karena kebetulan tidak ada jenazah. Tapi umumnya setiap ada jenazah, seusai sholat fardu selalu ada sholat jenazah, termasuk ba'da asar dan ba'da subuh. Itu dilakukan karena sholat jenazah adalah sholat yang ada sebab, maka boleh dilakukan sekalipun di waktu yang terlarang. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Dawam di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar kelak di hari kiamat Allah akan memberikan syafaat kepada anak-anak yang meninggal sebelum balik? Mohon penjelasannya atas hal ini. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Fika barakallah wa jazakillahu khaira, Ibu Dawam di Lampung. Benarkah Allah akan memberi syafaat kepada anak yang mati sebelum balik? Istilahnya bukan syafaat, tapi anak kecil yang meninggal sebelum dia balik, dia di surga. Dan akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Baik yang matinya itu 3 orang, 2 orang, bahkan juga 1 orang. 1 orang anak sebelum balik meninggal, itu celengan tuh bagi orang tuanya. Anak itu kelak akan menunggu kedua orang tuanya di surga, lalu menuntun kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, ketika Nabi SAW sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba dari balik punggung seorang sahabat nongol anak kecil. Lalu diambil oleh bapaknya, diciumi, disimpan di atas pangkuannya. Kata Nabi SAW, hal tuhibbuh? Apa kamu mencintai anakmu? Sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuh. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau sebagaimana aku mencintai anakku ini. Artinya sangat sayang, sangat cinta. Esoknya seperti biasa pada ngumpul, sahabat yang kemarin membawa anaknya itu tidak ada. Ditanya, kemana si fulan? Kok enggak ada?
Dijawab, wahai Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin sekarang meninggal. Bapaknya sedang berduka, bersedih karena kepergian anaknya. Bayangkan, anak lagi lucu-lucunya. Menjadi penghibur setiap orang tua ya. Lalu meninggal. Lalu Nabi SAW bangkit, berdiri, pergi untuk takziah, diikuti oleh para sahabatnya. Setelah sampai kelihatan sahabat yang baru saja ditinggal mati anak yang dicintai sedang bersedih. Dihibur oleh Nabi SAW. Hiburannya efisien, efektif. Hanya dengan satu penjelasan kesedihannya hilang. Dihiburnya bukan dengan cara melawak lalu dia tertawa, bukan. Nabi SAW hanya bertanya, ayyuhuma ahabbu ilaiki. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup berumur panjang sehingga kamu bisa bersenda gurau dengannya seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga untuk membawamu masuk ke dalam surga. Dikasih dua opsi, dua pilihan. Orang itu menjawab, wahai Rasulullah, kalau anakku mendahului aku, dia menungguku di pintu surga untuk kemudian mengajakku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya. Itu lebih aku sukai. Daripada anakku hidup panjang. Kalau hidup panjang belum tentu soleh. Belum tentu menjadi penyelamat orang tuanya di akhirat. Bahkan mungkin menjadi beban yang mencelakai orang tuanya kalau nggak bisa mendidik. Maka kata Nabi SAW, demikianlah anakmu sekarang. Dia nanti menunggumu di pintu surga dan menuntunmu masuk ke dalam surga. Bayangkan. Anak ini memberi syafaat, menyelamatkan orang tuanya dari azab neraka. Mendengar itu para sahabat, kata orang Sunda, kabita, tertarik. Lalu bertanya, ya Rasulullah, ahadha khasatun lahu au likullina? Wahai Rasulullah, ini khusus bagi dia atau berlaku bagi kita semua? Beliau menjawab, bal likullikum. Ini berlaku untuk semua kalian. Untuk semua kaum muslimin yang ditinggal mati oleh anaknya yang belum baligh. Dia akan menunggu orang tuanya di pintu surga lalu menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Penjelasan ini menghibur si orang yang berduka tadi. Iya, jelas. Meyakini anaknya di sana bahagia. Anaknya di sana di bawah asuhan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai kiamat. Tidak akan menderita, tidak akan menangis, tidak akan mengalami sakit atau penderitaan apapun sampai kiamat nanti. Setelah kiamat dia menunggu di pintu surga kedatangan orang tuanya, kemudian dituntunnya orang tuanya masuk surga. Menghibur apa tidak? Iya, menghibur. Menghilangkan kesedihannya apa? Iya, menghilangkan kesedihannya. Kita baru bersedih kalau berpisah dengan anak yang atau orang yang kita cintai. Lalu orang yang kita cintai di tempat yang jauh itu menderita, nangis terus, kita tahu, ayo kita sedih. Tapi ketika mengetahui orang yang kita cintai di tempat jauh itu lagi berbahagia, maka insya Allah kita tidak akan sedih. Ya, demikian Bu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih Ustadz. Jawaban dan nasihatnya demikian untuk Ibu Dawam di Lampung serta dua penanya yang kami terima SMS-nya dengan pertanyaan yang sama tadi. Semoga bermanfaat. Masih dari pesan singkat kami angkat dari Bapak Khozin di Cibitung, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya bagaimanakah caranya agar kami bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak. Sementara banyak perkara yang bagi sebagian kami yang awam itu adalah sunnah, akan tetapi ternyata adalah perkara bid'ah yang tidak ada dasarnya di dalam sunnah Nabi SAW. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini.
Jazakallah khairan ya Ustaz. Ya, wa jazakallahu khairan. Pak Khosin di Cibitung, barakallahu fika. Bagaimana caranya agar kita memperoleh syafaat? Baik dari Nabi SAW, dari para malaikat, dan dari sesama mukmin. Pertama, hindarkan syirik dan kufur. Baik yang besar termasuk yang kecil. Syirik dan kufur ini yang mencegah menghalangi seorang memperoleh syafaat. Jadilah ahli tauhid. Pelajari tauhid semendalam mungkin. Yang terutama tauhid al-uluhiyah. Juga tauhid asma wa sifat. Perdalam pemahaman kita tentang asma dan sifat Allah. Perkuat tauhid kita, luruskan tauhid kita. Jauhi syirik baik besar ataupun kecil. Jauhi perbuatan kufur baik besar ataupun kecil. Maka insya Allah akan ridha kepada kita. Pertama itu. Kedua, pegang teguh sunnah Rasulullah SAW. Dalam segala hal. Termasuk hal-hal yang kita anggap sepele. Yang bila tidak dilaksanakan, tidak dosa kita. Tapi kita melaksanakannya karena kecintaan kita kepada Nabi SAW dan ajaran yang dibawanya. Rutinitas kita itu adalah media penerapan sunnah Nabi SAW. Dari mulai bangun tidur, ya, kemudian masuk WC, keluar WC, selama di WC, memakai pakaian, membuka pakaian, memakai sendal, membuka sendal, kaos kaki ataupun sepatu. Keluar masuk rumah, makan dan minum, masuk pasar, naik kendaraan. Semua itu media untuk menerapkan sunnah Nabi SAW. Pas bangun tidur ada doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nasyur. Masuk WC ada sunnah Nabi SAW. Langkahnya dahulukan yang kiri. Ada doa. Selama di WC-nya tak berbicara apalagi nyanyi-nyanyi. Termasuk baca ayat Al-Quran gak boleh. Ya. Ada azan jangan dijawab. Ada yang salam jangan dijawab selama kita di WC. Ketika kita buang hajat, buang air besar ataupun kecil jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Boleh nggak umpamanya mendengar kajian sambil nangkring di WC? Boleh kalau itu. Kita sebelum masuk WC nyetel kajian keras-keras di luar WC agar selama di WC kita mendengar, boleh. Karena para ulama pun melakukan itu. Sebagian ulama kalau mereka mau masuk WC menyuruh salah satu muridnya membacakan kitab secara keras. Agar terdengar oleh dia selama di WC, nambah ilmu selama di WC juga. Adapun kalau mengucapkan ayat, hadis selama di dalam WC tidak boleh. Mendengar boleh. Keluar dari WC, dahulukan yang kanan ada doa. Itu semuanya penerapan sunnah Nabi SAW. Memakai baju, celana ataupun sepatu, kaos kaki, sendal dahulukan yang kanan. Melepaskannya dahulukan yang kiri. Ya, keluar rumah dahulukan yang kanan. Ada doa yang harus dibaca. Ya, ketika makan minum semuanya ada sunnah Nabi SAW. Siapa yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dalam segala hal termasuk hal-hal yang kecil, maka Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada orang seperti itu. Jangan anggap sepele hal-hal yang kecil. Kalau kita mendahulukan kaki kanan ketika masuk WC, kaki kiri masuk ketika keluar umpamanya atau keluar masuk masjid nggak peduli yang kanan yang kiri, kita tidak dosa, tapi menunjukkan tidak ada perhatian kita kepada sunnah Nabi SAW. Akibatnya nanti beliau juga nggak peduli lagi ke kita, ya.
Tidak ada perhatian kepada ajaran yang beliau tinggalkan untuk kita. Maka jangan anggap sepele sunnah Nabi SAW. Ya, insya Allah dengan cara ini kita akan memperoleh syafaat dari beliau di akhirat nanti. Dan banyak lagi hal lainnya yang tidak bisa kita jelaskan karena terbatasnya waktu. Ya, terakhir ya Fawas ya, silakan. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan dari Al-Ustadz. Selanjutnya di kesempatan terakhir kami buka kembali dari penelpon 0218236543, silahkan. Silakan kami coba sapa kembali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Abu Mizan, Jakarta Timur. Silakan Pak Abu Mizan, pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Masalah di padang mahsyar, bagaimana Nabi mengenal kaumnya, sedangkan umat di sana tuh bermiliar-miliar, Pak. Tuh. Yang kedua, siapakah yang pertama kali bangkit, Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Bapak Abu Mizan di Jakarta Timur. Ada 2 pertanyaan. Bagaimana caranya Nabi kita alaihi salatu wassalam mengenal umatnya yang berbeda zaman dan tempat? Seperti kita. Beliau tidak mengenal kita. Tidak tahu, tidak pernah berjumpa. Kalau para sahabat yang sezaman beliau ya kenal. Tapi kepada kita tidak. Miliaran umat Islam. Bagaimana beliau mengenalnya? Dari wajahnya, dari bekas wudunya. Sebagaimana pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka bertanya, bagaimana engkau mengenal umatmu di kemudian hari? Beliau menjawab, dari wajah mereka sebagai bekas wudunya. Kalian nanti disebut muhajjalina min atharil wudu. Wajah kalian ini akan bercahaya sebagai efek dari wudu, bekas dari wudu. Dan wudu ini adalah syariat yang hanya diberikan oleh Allah kepada umat ini, kepada umat Islam. Adapun nabi-nabi terdahulu tidak ada syariat wudu. Mereka sholat tanpa wudu. Adapun kita disyariatkan dan menjadi syarat sebelum sholat harus wudu. Kalau sholat tidak wudu tidak sah. Maka dari bekas wudu itulah memberikan dampak, wajahnya bercahaya. Dari sanalah Nabi kita alaihi salatu wassalam mengenal umatnya. Mana umatnya, mana bukan, terlihat dari wajah, dari bekas wudunya. Ini yang pertama. Yang kedua ini, apa tadi ya pertanyaannya? Saya lupa, Fawas, yang kedua apa? Tentang umat. Oh, siapa yang pertama kali dibangkitkan? Apakah Nabi kita Muhammad SAW ataukah Nabi Musa? Pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Jangankan kita, saya, Nabi kita Muhammad SAW pun tidak tahu. Berdasarkan nas hadis yang sahih. Ketika Nabi SAW dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka beliau mendapati Nabi Musa sudah ada di samping arsy Allah. Lalu beliau menyatakan, aku tidak tahu. Apakah Musa ini termasuk orang yang dikecualikan dari kebinasaan ketika sangkakala ditiup, ataukah dia orang yang dibangkitkan lebih dahulu daripada aku? Itu terjadi ketika ada persengketaan antara umat Islam dengan Yahudi
Kata Yahudi, Nabi Musa lebih utama daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Islam, kata sahabat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada Musa. Lalu beliau menyatakan, la tukhayyiruni ala Musa. Jangan kalian menganggap aku lebih baik daripada Musa. Karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akulah yang paling awal dibangkitkan sebelum manusia lainnya. Ketika aku bangkit, aku melihat Musa sudah ada di samping arsy Allah. Aku tidak tahu apakah Musa termasuk orang yang dikecualikan dari kebinasaan atau dia dibangkitkan sebelum aku. Karena Allah menyatakan wa nufikha fis-sur fasaika man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala yang pertama. Maka binasalah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ini mah tidak binasa. Lalu ditiup sangkakala yang kedua. Nabi orang yang pertama kali bangkit melihat, oh Nabi Musa sudah ada di samping arsy. Lalu Nabi menyatakan, aku tidak tahu. Apakah Musa ini termasuk orang yang dikecualikan dari kebinasaan ataukah dia orang yang lebih awal, lebih dahulu dibangkitkan sebelum aku? Dari sinilah para ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan kita tidak boleh memastikan siapa yang lebih awal dibangkitkan di akhirat antara Nabi Musa ataukah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Demikian Pak Abu Khazin di Jakarta Selatan. Cukup sampai di sini ya, insyaallah kita berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Kita nanti akan berbicara tentang surga dan neraka ya. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.